Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan materi untuk uji T atau uji beda. Tetapi materi kali ini adalah Independent Sample T-Test atau uji T yang diberlakukan untuk dua sampel yang tidak berhubungan. Maksudnya dua sampel yang tidak berhubungan ini sampelnya memang dua orang yang berbeda, masing-masing mendapatkan satu perlakuan. Oke, untuk contoh di sini kita akan menguji apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang mengikuti bimbingan belajar dengan siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar. Untuk variabel view-nya ada sedikit perbedaan dengan Parrot. Di independen kita harus membuat simbol atau notasi yang mana yang mengikuti bimbingan belajar dan mana yang tidak mengikuti bimbingan belajar. Cara setnya adalah di bagian value. Kita klik di bagian sini. Misalnya 1, di sini kita beri keterangan ikut bimbel. Kemudian add. Kemudian yang kedua kita beri keterangan tidak ikut bimbel. Kemudian add baru oke. Nah, jadi kita sudah punya dua kategori, satu untuk yang ikut bimbel, dua yang tidak ikut bimbel. Untuk variabel yang kedua nilainya sama seperti biasanya, tidak di bagian value tidak kita apa-apakan, kita biarkan non atau kosong saja. Kemudian di bagian data view, nah di sini bagian variabel bimbel itu kita isi 1 jika respondennya yang ikut bimbingan belajar, kemudian kita isi 2 jika respondennya yang tidak ikut bimbingan belajar. Oke. Sedikit lagi perbedaan dengan Parrot Sample T-Test. Jika Parrot Sample T-Test itu jumlah respondennya bagian perlakuan 1 dengan perlakuan 2 harus sama, tetapi untuk Independent Sample T-Test itu boleh beda. Misalnya yang ikut bimbel cuma 10 orang, yang tidak ikut bimbel ada 15 orang. Nah, itu bisa. Tetapi kalau Parrot tidak bisa, dua-duanya harus sama jumlahnya. Kalau 10, sebelah sini juga harus 10. Oke. Kemudian analisanya seperti biasa, analyze, kemudian compare mean, kemudian kita pilih Independent Sample T-Test. Oke. Variabel yang mau diuji adalah bagian hasil belajar. Oke, kita pindahkan ke tes variabel. Kemudian bimbingan belajar kita pindahkan ke grouping variabel. Define group. Oke, kita isi 1, di sini kita isi 2, atau kita isi seperti bimbel dengan tidak bimbel. Untuk lebih gampangnya saya ambil angka 1 dengan 2, kemudian continue. Oke. Kalau sudah, silakan langsung di OK. Dan ini adalah hasil dari uji Independent Sample T-Test. Oke. Di dalam uji Independent Sample T-Test ada selain normalitas ada lagi prasyarat, yaitu uji homogenitas. Oke. Uji homogenitas kita bisa menggunakan Lafene test yang ada di sini, bagian ini. Nah, jika nanti variannya homogen, maka kita akan menggunakan T yang di atas, equal varian assumed, yang ini. Jika variannya tidak homogen, maka uji T-nya kita akan menggunakan equal varian not assumed. Oke. Untuk uji homogenitasnya, kriterianya adalah jika signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti varian homogen. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,941 yang berarti lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa varian yang kita punya atau responden yang kita punya berasal dari satu varian yang sama atau homogen. Oke.
Karena di sini kita sudah tahu hasil uji homogenitasnya, sekarang kita bisa lanjut ke uji hipotesisnya menggunakan uji T. Uji T yang kita gunakan di sini adalah uji T yang bagian atas. DF-nya 28, nilai T hitungnya adalah 4,145. Oke. Kriteria masih sama. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Di sini kita punya T hitungnya adalah 4,145 dengan DF-nya 28. Sekarang kita cek di tabel T dengan DF 28, uji dua sisi 0,05. Kita akan mendapatkan angka T tabel berapa. Oke. Untuk 0,05 uji dua sisi di bagian sini, ini 0,05. Kemudian nilai DF-nya 28 di sebelah sini. Oke. Kemudian tarik garis lurus ke samping sampai di angka 0,05 ini. Di bagian sini kita mendapatkan angka 2,048. 2,048. Kemudian kita bandingkan dengan nilai T hitungnya. 4,145 itu lebih besar dari 2,048. Artinya H0 ditolak. Berarti bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa yang ikut bimbel dengan tidak ikut bimbel. Itu uji berdasarkan uji menggunakan T hitung. Sekarang uji signifikansi. Di sini signifikansinya adalah 0,000. Kriterianya adalah jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berarti bahwa di sini juga mengatakan ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang ikut bimbel dengan tidak ikut bimbel. Kemudian kita juga bisa menjelaskan di sini bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang ikut bimbel adalah 7,86667. Rata-rata hasil belajar siswa yang tidak ikut bimbel adalah 6,7833. Demikian, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.